Baik, selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Malam hari ini kita tadi telah bersama-sama untuk melakukan pembacaan parita yang tentu dengan tujuan, dengan parita yang kita bersama-sama bacakan, yang juga didasari oleh harapan-harapan yang baik, akan membawa ketenangan, kesembuhan bagi sahabat-sahabat kita yang saat ini sedang menyandang sakit. Dan harapan itu yang mendasari kita untuk membacakan parita pada kesempatan malam hari ini. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang penyakit, bahwa memang fisik kita tidak akan lepas dari sakit. Karena memang dari ujung kepala sampai ujung kaki kita tidak ada satupun bagian dari tubuh kita yang tidak bisa menimbulkan sakit. Semuanya akan menimbulkan sakit. Itulah kenapa Sang Buddha menyampaikan bahwa tubuh kita itu adalah sarangnya penyakit. Dan tentu penyakit ini adalah sesuatu yang memang wajar terjadi pada setiap orang yang masih dibebani oleh tubuh. Tentu walaupun demikian, walaupun sakit itu memang merupakan fenomena karakteristik yang akan terjadi pada setiap makhluk yang masih memiliki rupa, memiliki tubuh, kita pun juga patut untuk menjaganya, menjaga fisik kita. Kenapa? Karena dengan kita memiliki fisik, tubuh yang sehat, kita pun juga bisa melakukan hal-hal yang baik, kebajikan-kebajikan yang lebih baik lagi. Kalau fisik kita itu sehat, maka sudah sepatutnya, sudah sepantasnya, kalau kita mendapatkan sakit, ya kita berusaha untuk bagaimana bisa menyembuhkan sakit yang sedang kita derita, supaya kita bisa melakukan banyak kebajikan lagi. Dan kalau kemudian kita sedang sehat, ya kita harus berupaya untuk bagaimana kita menjaga kesehatan fisik kita. Walaupun nanti cepat atau lambat, sakit tidak bisa kita hindari, tapi paling tidak kita berusaha untuk menjaganya. Lantas bagaimana kita bisa menjaga fisik kita supaya paling tidak, ya kalaupun ada sakit tetapi tidak akan terlalu banyak. Maka di sini yang perlu kita ingat adalah apa sesungguhnya penyebab yang menyebabkan kita sakit. Nah, di dalam kitab suci, bahwa kita ini dipengaruhi hal. Ya mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian sudah mengetahui bahwa fisik kita, tubuh kita itu dipengaruhi oleh 4 hal. Yang pertama adalah cita atau batin. Yang kedua adalah buah karma, yaitu disebabkan karena karma-karma yang lampau. Yang ketiga adalah karena makanan. Yang keempat adalah karena suhu atau iklim, suhu tubuh kita. 4 ini yang mempengaruhi bagaimana tubuh kita menjadi sakit atau menjadi sehat. Maka yang pertama adalah cita batin. Bahwa batin ini juga memberikan pengaruh yang besar untuk fisik kita menjadi sakit. Artinya, kalau kita tidak menjaga batin kita, kemudian kita menjadi stres, menjadi depresi, kita dilanda oleh kesedihan, oleh kegelisahan, oleh kekhawatiran, kita dilanda oleh ketakutan, atau pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran yang katakan tidak bermanfaat, maka ini juga mempengaruhi kesehatan fisik kita. Ya, secara bahkan ilmu kedokteran pun dikatakan kalau misalnya kita sedang stres atau sedang depresi, banyak pikiran, nanti di sana akan memunculkan zat kortisol. Jadi zat kortisolnya itu akan terlalu berlebihan di otak kita, sehingga imunitas kita menjadi lemah. Sehingga ketika ada virus yang datang, kita pun juga menjadi sakit. Makanya tidak heran kalau kita sedang lagi stres, lagi depresi, maka badan kita pun juga menjadi lemas. Ya ternyata pikiran memang mempengaruhi kondisi fisik kita. Oleh sebab itu, kalau kita ingin sehat,
Maka yang pertama adalah batin kita mesti kita jaga. Ya, batin kita mesti dijaga dari kekhawatiran, kegelisahan, ketakutan, dari pikiran-pikiran yang tidak bermanfaat. Sehingga paling tidak adalah penyakit fisik yang muncul karena pikiran itu tidak ada. Kalau batin kita dijaga dengan baik. Dengan apa kita menjaga batin kita? Sering bermeditasi, sering berpikir yang positif, tidak kemudian membiarkan misalnya pikiran-pikiran yang tidak baik itu muncul apalagi sampai berkembang. Kalau ada kegelisahan, kekhawatiran, renungkan dengan renungan-renungan dhamma, melihat ketidakkekalan, merenung ketidakkekalan, maka batin menjadi melepas, batin menjadi rileks, batin menjadi tidak gelisah, tidak khawatir. Nah, dengan demikian menjaga batin dengan cara yang baik itu juga akan mengurangi paling tidak penyakit fisik yang muncul karena batin. Karena itu bahwa ternyata batin atau pikiran itu juga bisa menjadi penyebab mengapa fisik kita menjadi sakit. Nah, kalau batin kita dijaga dengan baik, batin kita bahagia, maka di sana akan memunculkan zat dopamin. Nah, zat dopamin, zat kebahagiaan. Ya, ini membantu kesehatan kita. Maka batin kita juga mesti dijaga. Ini yang pertama, untuk supaya kita lebih sehat. Nah, yang kedua, kita memang penyakit fisik juga bisa ditimbulkan oleh perbuatan buruk kita. Kalau kita sudah melakukan perbuatan memang itu juga akan mempengaruhi fisik. Makanya Sabda mengatakan dalam salah satu khutbahnya, kalau orang kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari ada orang-orang yang dia itu suka sakit-sakit. Ya, sejak kecil sampai dewasa sering kali sakit. Rasanya sakit ini hilang, kemudian sakit lainnya itu muncul. Kemudian baru disembuhkan, yang lainnya muncul. Terus sakit itu muncul terus. Sakit-sakitan. Ada yang demikian. Oh, ternyata Sabda menyampaikan bahwa kenapa ada orang yang memang sakit-sakitan disebabkan karena perbuatan yang lampau, yang suka melukai makhluk lain. Kalau orang suka melukai makhluk lain, ya suka menindas makhluk lain, ya suka katakan ada ikan kemudian dikuai, dibunuh, dipancing. Ya, jadi ada orang kadang-kadang memancing ikan itu senang-senang aja. Jadi dipancing, kemudian setelah kena kemudian dilepaskan. Padahal mulut ikan sudah robek, kemudian dilepaskan. Itu melukai. Nah, kalau orang suka melukai makhluk lain, sebagai dampaknya, buahnya orang demikian suka sakit-sakitan. Nah, oleh sebab itu, supaya kita menjadi cenderung sehat. Kalau perbuatan yang lampau kita sudah tidak bisa menghindar lagi, sudah kita lakukan. Ya, kalau mungkin dulu kita pernah ingat, oh zamannya kecil, ya suka cari ikan di sungai, ya sudah mau gimana lagi, sudah terjadi. Atau misalnya ketika masa kecil ada biasa kalau zaman dulu kan suka ada capung gitu kan, capung itu banyak, kemudian cari cambuk, kemudian dicambuki, ya itu melukai makhluk lain. Nah, kalau sudah terjadi ya mau bagaimana lagi. Tetapi yang belum terjadi, kalau kita ingin sehat, ingin panjang umur, maka kita harus suka melakukan kebajikan. Ya, salah satunya suka fungsen. Karena memang ini adalah cara bagaimana membantu makhluk lain mendapatkan umur panjang, mendapatkan kebahagiaan. Maka sebagai dampaknya, kalau kita suka melakukan kebajikan demikian, fisik kita akan menjadi, kalaupun tidak dalam kehidupan, paling tidak nanti dalam kehidupan mendatang, kita akan mendapatkan tantangan. Karena kita suka membantu makhluk lain, tidak melukai makhluk lain, apalagi membunuh makhluk lain. Maka kita akan menjadi lebih sehat. Jadi kalau kita sekarang melihat ada orang umurnya panjang, seperti di Padepokan Dhamadiparama, Bhante Kanti 94 tahun, kemudian Romo Kosasih umurnya sampai 100 tahun. Wah, itu berarti memang
kehidupan yang lampau, orang-orang ini memang banyak berbuat kebajikan, orang-orang ini memang tidak membunuh makhluk lain, sehingga sekarang umurnya bisa panjang dan cenderung juga sehat karena tidak membunuh makhluk lain. Nah, kalau kita ingin demikian, karena karma mengaruhi penyakit fisik yang terjadi pada kita, kalau kita ingin sehat, maka kita juga harus banyak melakukan kebajikan. Selain batin dijaga dengan baik, yang kedua adalah banyak melakukan kebajikan. Salah satunya menolong, membantu makhluk lain agar dari penderitaan. Kembangkan cinta kasih terhadap makhluk-makhluk lain. Ini yang kedua. Yang ketiga, ternyata yang membuat kita itu sakit ternyata selain batin kita dan juga buah karma kita, yang adalah makanan. Ya, makanan. Makanya tadi kan bahkan mereka para arahanta, Kasapa, Bante Mahamoggallana, Sang Buddha sendiri masih sakit ternyata. Walaupun batinnya dengan baik, tetapi mereka masih sakit. Kenapa? Karena memang makanan juga mempengaruhi fisik kita. Kalau kita makannya sembarang, makannya tidak sehat, ya fisik juga menjadi tidak sehat. Sudah tahu misalnya sebenarnya kolesterolnya tinggi misalnya, tapi kemudian kita itu makan sembarangan, ya memang kolesterol tambah tinggi, ya kita menjadi sakit. Sudah tahu kalau gula kita itu tinggi, tapi kita minum minuman yang manis-manis terus, ya itu akan menjadi sakit. Maka kalau kemudian kita ingin sehat, makanan juga mesti kita jadi jangan sembarang. Karena ternyata makanan juga mempengaruhi kita. Makan yang sehat, makan yang sesuai, maka menjadi sehat. Tapi kalau makan yang tidak, makan katakan sembarang, yaitu membuat fisik kita menjadi sakit. Maka makan juga mesti dijaga. Nah, kemudian yang keempat, ternyata fisik kita juga dipengaruhi oleh suhu. Suhu di sini adalah iklim, ya. Bukan suhu bukan suhu iklim, ya. Jadi kita juga dipengaruhi iklim oleh suhu, terutama adalah iklim pada tubuh kita, suhu badan kita itu mengaruhi, yaitu sehat dan tidaknya fisik kita. Ya kan, kalau kita ingin sehat kan kita harus menjaga suhu tubuh kita, jangan sampai terlalu panas, juga jangan sampai terlalu dingin. Jadi contohnya adalah kalau kita di musim dingin misalnya, musim dingin tetapi kemudian kita itu mandinya itu langsung panas. Itu sebenarnya kenapa? Karena tubuh kita, secara suhu tubuh kita bisa langsung beradaptasi. Maka kalaupun air hangat harus pelan-pelan dulu kalau kita berada di musim dingin. Atau kalau kita itu berada di musim yang panas, atau kita itu baru berada di misal luar yang panas sekali, kemudian kita masuk mandi dingin, juga tidak kuat tubuh kita, maka harus beradaptasi. Nah, jadi mana kita bisa menjaga fisik kita dengan membuat balance, seimbang suhu di dalam tubuh kita. Makanya kan ada, kalau kita mandi baik kalau yang disiram itu kakinya dulu. Jadi tidak langsung kepalanya, tapi kakinya dulu. Kenapa? Supaya suhu tubuh kita itu tetap seimbang. Karena kalau kepalanya dulu, nanti udara atau angin yang harusnya keluar lewat kepala, itu malahan terlebut. Sehingga tubuh kita pun juga tidak seimbang. Suhu tubuh kita tidak seimbang. Jadi terlalu panas juga tidak baik. Maka bagaimana kita harus menjaga suhu tubuh kita? Kan Sang Buddha sendiri, Sang Buddha ini dikatakan tubuh Sang Buddha itu begitu halus sehingga bahkan debu itu tidak sampai bisa nempel ke tubuh Sang Buddha. Tapi tetap Sang Buddha ini masih mandi. Artinya apa? Oh, ternyata alasan Sang Buddha mandi itu untuk membuat suhu tubuh itu menjadi seimbang. Jadi bukan untuk melepaskan kotoran, karena kotoran tidak bisa nempel di tubuh Sang Buddha. Tidak bisa nempel. Tetapi Sang Buddha masih membutuhkan untuk bisa mandi. Kenapa? Untuk supaya suhu tubuh menjadi balance, menjadi seimbang. Sehingga
secara fisik juga akan menjadi lebih sehat. Oleh sebab itu, ya 4 hal ini menjadi itu. Kalau tidak hati-hati pemicu menyebabkan sakit fisik, tapi 4 hal juga bisa menjadi pemicu untuk menyebabkan kita bisa sehat. Hingga yang pertama, jaga batin dengan baik. Karena batinnya tidak terjaga, penyakit. Yang kedua, lakukan banyak perbuatan yang baik. Karena perbuatan baik juga mempengaruhi fisik menjadi sakit. Yang ketiga, jaga baik. Karena dijaga dengan ya sembarang makan juga ikut sakit. Ya juga jaga suhu tubuh kita, iklim pada tubuh kita, tidak ya kita juga akan mudah sakit. Maka 4 hal ini yang akan mengapa kita harus sehat, kita berjuang untuk bisa sehat karena dengan kita bisa lebih mudah untuk melakukan. Jadi kalau kita sehat sebenarnya kita punya keuntungan paling tidak untuk kebajikan. Oleh sebab itu yang masih sehat dijaga, yang sedang menyandang paling tidak batin ditenangkan. Kenapa? Kalau semakin cemas itu menambah sakitnya. Tapi batin ditenang, tetap berpikir yang baik, berpikir yang positif, lakukan sakit sehingga itu juga bisa menjadi kekuatan supaya jadi lebih sehat. Nah,